Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Pemerintah ingin mengetahui jumlah penghuni rumah di kota-kota seluruh Indonesia, tetapi ini tidak mungkin dilakukan di semua kota di Indonesia. Akhirnya, pemerintah memutuskan bahwa kota-kota yang akan disurvei adalah Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan Pontianak. Tentukan populasi dari survei ini. Populasi berarti keseluruhannya. Kita bisa tuliskan bahwa populasinya adalah seluruh penghuni rumah di kota-kota seluruh Indonesia. Tapi karena ini tidak mungkin dilakukan, maka sampelnya adalah hanya yang di beberapa kota, yaitu penghuni rumah di kota yang disebutkan, yaitu Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian Medan, Palembang, dan Pontianak. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam suatu tes bahasa Inggris, jumlah kesalahan yang dilakukan oleh 40 siswa adalah sebagai berikut. Tentukan jangkauan data. Jadi jangkauan data itu adalah data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Kalau kita perhatikan angka yang terbesar di situ adalah angka 6 dan angka yang terkecil adalah 0, maka jangkauannya adalah 6. Kemudian untuk yang di bagian B, untuk mendapatkan tabel frekuensinya, kita tuliskan jumlah kesalahan, kemudian di sini frekuensinya. Jumlah kesalahannya berkisar di antara 0 sampai 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung yang jumlah 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 yang kesalahannya 0. Kemudian diikuti dengan angka 1. 1, 2, 3, 4. Kemudian angka 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 yang melakukan kesalahan 2. Kemudian yang 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian yang 4 kesalahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 yang melakukan 5 kesalahan. 1, 2, 3, 4. Dan yang 6 kesalahan. 1, 2, 3. Kita cek pengerjaannya dengan menjumlahkan frekuensi yang ada. 5 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 3, totalnya 40. Berarti datanya sudah tepat. Kemudian yang pertanyaan di bagian C, buatlah diagram batangnya. Jadi kita gambarkan di sini, di X adalah jumlah kesalahan dan di Y adalah frekuensi. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang 0, frekuensinya 1, 2, 3, sampai 10. Jadi kita buat skalanya 2 saja. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi untuk yang 0, kesalahannya 5. Jadi kita
gambarkan diagram batangnya. Ini mungkin kita pindahkan. Ini yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang 0 ada 5 kesalahan. Kemudian yang 1, 4 kesalahan. Yang 2, 7 kesalahan. Yang 3 terdapat 10 kesalahan. Yang 4, 7. Yang 5, 4 kesalahan. Yang 6, 3 kesalahan. Kemudian yang di bagian D, untuk membuatkan diagram garisnya, kita kerjakan dengan gambar yang sama. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah jumlah kesalahan dan ini frekuensinya. Tapi kita buat skalanya 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi yang 0, kesalahannya tadi ada sebanyak 5. Jadi kita tandai dengan tanda titik. Kemudian 1 sebanyak 4. 2 sebanyak 7. Kemudian 3 sebanyak 10. 4 sebanyak 7. Kemudian 5 sebanyak 4. Dan 6 sebanyak 3. Lalu kita hubungkan titik tersebut. Dan kita peroleh diagram garisnya sebagai berikut. Untuk yang di bagian berikutnya, diagram lingkaran, kita harus hitung nilai derajatnya untuk 0. Itu sama dengan 5/40 dikali dengan 360. Jadi 360 kalau kita bagi 40 adalah 9 dikali 5. Menjadi 45 derajat. Untuk yang angka 1, 4/40 dikali 360. Kita peroleh 36 derajat. Untuk yang angka 2, 7/40 dikali 360. 63 derajat. Untuk yang angka 3, 10/40 kali 360, 90 derajat. Untuk yang angka 4, 7/40 dikali 360, 63 derajat. Untuk yang angka 5, 4/40 kali 360 menjadi 36 derajat. Untuk yang angka 6, 3/40 kali 360, kita peroleh 20 derajat. Maka untuk diagram lingkarannya, kita gambarkan saja kurang lebih, nanti kamu bisa gunakan busur. Untuk yang 0, sebanyak 45 derajat. Ini nilai 0, 45 derajat. Kemudian yang angka 1 sebanyak 36 derajat. Kemudian angka 2 sebanyak 63 derajat. Kemudian angka 3 sebanyak 90 derajat. Kemudian angka 7, 63 derajat. Angka 4 ya maksudnya. Kemudian kita bagi lagi. Untuk angka 5, 36 derajat. Dan angka 6, 27 derajat. Kita lanjut ke soal berikut. Jumlah batang korek api di dalam 40 kotak korek api dicatat sebagai berikut. Hitunglah jangkauan data, buat tabel frekuensi, buat diagram batang, dan kemudian rata-ratanya. Jadi untuk yang di awal, kalau kita perhatikan jangkauan data itu adalah data terbesar dikurang dengan data terkecil, maka data terbesarnya adalah 52, dikurang data terkecilnya 48, berarti jangkauannya 4. Kemudian kita tuliskan jumlah korek. Kita gabungkan dengan frekuensinya. Jadi karena yang paling rendah 48 sampai 52, 48, 49, 50, 51, 52. Kita hitung yang 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjut yang 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Yang 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang terakhir 52, 1, 2, 3, sebanyak 3. Untuk membuktikannya kita jumlahkan apakah jumlahnya tepat di angka 40. Kita hitung 8 tambah 11 tambah 8 tambah 10 tambah 3. Jumlahnya 40 sudah benar. Kemudian yang di bagian C kita akan hitung atau gambarkan diagram batangnya. Jadi yang di sumbu X kita tuliskan jumlah korek yaitu 48, 49, 50, 51, 52. Ini jumlah korek dan ini adalah frekuensinya. Kita tulis kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi untuk yang 48 sebanyak 8, yang 49 sebanyak 11, yang 50 sebanyak 8, 51 sebanyak 10, dan 52 sebanyak 3. Kemudian untuk yang di bagian D, menghitung rata-rata, 48 dikali 8 ditambah 49 kali 11, 50 kali 8, 51 kali 10, 52 kali 3, kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 40. Maka kita peroleh 48 kali 8 tambah 49 kali 11 tambah 50 kali 8 tambah 51 kali 10 tambah 52 kali 3, kita peroleh 1989 dibagi 40, kita peroleh 49,725. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Diagram lingkaran berikut ini memperlihatkan 40 orang dalam 5 kelompok. Berapa jumlah orang dalam kelompok A dan B? Jadi kita jumlahkan A dan B itu sebanyak 45 ditambah 108, total satu lingkaran 360 derajat dikali jumlah orangnya 40. Jadi 45 ditambah 108, 153 per 360 kali 40. Dan kita peroleh sama dengan 17. Untuk yang di bagian B, tentukan ukuran sektor untuk kelompok C dan D. Untuk yang C, 4 per 40 orang dikalikan dengan 360 derajat, kita peroleh 36 derajat. Untuk yang di bagian D, 10 orang, 10 per 40 dikali 360, kita peroleh 90 derajat. Pertanyaan di bagian C, tentukan ukuran sektor di kelompok E dan jumlah orangnya. Maka jumlah sektornya, satu lingkaran 360, dikurang A 45, dikurang B 108, dikurang C tadi 36, dikurang D tadi 90. Maka kita peroleh 360, dikurang 45, dikurang 108, dikurang 36, dikurang 90, kita peroleh 81 derajat. Dan jumlahnya berarti menjadi 81 per 360 dikali 40. Jadi kita bagi 40 bagi 40 jadi 9. 81 bagi 9 adalah sebanyak 9 orang. Kita lanjutkan ke soal berikut. Suatu survei dilakukan terhadap 100 siswa peserta OSN tingkat kabupaten kota berkaitan dengan frekuensi pengiriman SMS, short message service pada suatu hari. Hasil yang diperoleh sebagai berikut. Sisanya tidak mengirimkan SMS. Tentukan banyak siswa yang tidak mengirim SMS. Jadi kita jumlahkan persentase yang disebutkan, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 25. Kita peroleh 75%. Artinya yang tidak mengirimkan SMS itu jumlahnya adalah 100% dikurang dengan 75%. Jadi kita peroleh sama dengan 25%.
Kemudian dari sisa 25% ini kita hitung orangnya menjadi 25/100 dikali jumlah siswanya 100, maka kita peroleh 25 orang. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.